Halo, hari ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan materi evaluasi strategi. Adapun anggota dari kelompok 9 yaitu saya sendiri, Dadi Sardana, Akilah Kelani, dan Elsa Prasanta. Terdapat 4 subbab yang dapat dibahas dalam materi ini, yaitu yang pertama pengertian evaluasi strategi, manfaat evaluasi strategi, proses evaluasi strategi, dan outcome dari evaluasi strategi. Yang pertama, pengertian evaluasi strategi yaitu usaha untuk memastikan suatu strategi yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan dan kriteria suatu perusahaan. Nah, dalam mengevaluasi strategi, menurut Rumel, terdapat 4 kriteria, yaitu pertama, konsistensi, yaitu konsisten antara tujuan, kebijaksanaan, asumsi lingkungan, dan kondisi internal perusahaan. Kedua, konsonans atau kepersesuaian. Dalam mengevaluasi strategi, para ahli membutuhkan tren yang ada, termasuk tren individu sebagai respon adaptif dalam lingkungan eksternal. Yang ketiga, kelayakan, yaitu kelayakan suatu strategi untuk dilaksanakan agar tidak membebani sumber daya yang lainnya. Yang ketiga, yang terakhir ada advantage, yaitu mempertahankan keunggulan di aktivitas tertentu di salah satu sumber, yang tentunya salah satu dari semua sumber yang ada tentunya memiliki kelebihan atau yang superior. Nah, untuk materi yang kedua yaitu manfaat dari evaluasi strategi, yaitu untuk memperbaiki beberapa kelemahan seperti erosi keunggulan atau kemunduran keunggulan dari suatu produk atau keunggulan teknologi. Nah, keuntungan lain yang dapat diperoleh dari perusahaan yaitu terdapat 3 dalam materi ini, yaitu dapat menentukan sejauh mana program atau proyek berada di jalur atau sesuai jalur. Yang kedua, memastikan penggunaan sumber daya yang paling efektif dan efisien. Yang ketiga, mengevaluasi sejauh mana program atau proyek tersebut berpengaruh terhadap dampak yang kita inginkan. Dan yang selanjutnya, selanjutnya pengertian dari proses evaluasi strategi. Evaluasi strategi diperlukan untuk semua ukuran dan jenis organisasi. Evaluasi strategi harus mulai mempertanyakan tentang harapan dan asumsi yang dibuat oleh manajemen, memicu timbulnya penilaian terhadap tujuan dan nilai, serta seharusnya menstimulasi kreativitas dalam menghasilkan alternatif dan merumuskan kriteria dari evaluasi. Selanjutnya hakikat evaluasi strategi. Yang pertama, kegiatan evaluasi strategi, yaitu mengkaji landasan strategi atau bisnis perusahaan, membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan, mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana. Yang kedua, kriteria evaluasi strategi. Yang pertama, dari kriteria evaluasi strategi ini, konsistensi. Sebuah strategi tidak boleh memiliki tujuan dan kebijakan yang tidak konsisten. Yang kedua, ada kelayakan. Sebuah strategi tidak boleh terlalu banyak membebani sumber daya yang ada. Kemudian ada kesesuaian yang mengacu pada kebutuhan para perencana strategi untuk mengkaji serangkaian tren maupun masing-masing tren dalam mengevaluasi strategi. Kemudian ada keunggulan, di mana sebuah strategi harus mendorong pencipta dan atau mempertahankan keunggulan kompetitif di bidang kegiatan tertentu. Kemudian yang ketiga ada alasan perlunya evaluasi strategi. Semakin kompleks masalah lingkungan, semakin sulitnya memprediksi masa organisasi itu. Berkurangnya rentang waktu di mana perencanaan dapat dilakukan dengan tingkat ketetapan tertentu. Kemudian yang keempat ada proses evaluasi strategi, di mana evaluasi strategi harus mempertanyakan harapan dan asumsi manajerial, harus memicu tinjauan sasaran dan nilai, dan harus merangsang kreativitas dalam menghasilkan alternatif. Yang kelima, mengembangkan matrik EFE dan EFI yang telah direvisi. Matrik EFI yang sudah direvisi harus fokus pada perubahan dalam kekuatan dan kelemahan manajemen, pemasaran, keuangan, produksi, litbang, dan SIM matrik EFE yang sudah direvisi harus menunjukkan seberapa efektif strategi perusahaan dalam merespon peluang dan ancaman utama.
Kemudian yang keenam ada mengukur kinerja organisasi. Aktivitas ini termasuk membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya, menyelidiki penyimpangan dari rencana, mengevaluasi prestasi individual, dan menyimak kemajuan yang dibuat ke arah pencapaian sasaran yang dinyatakan. Kemudian selanjutnya ada 3 macam aktivitas mendasar untuk mengevaluasi strategi. Yang pertama, yang meninjau faktor-faktor eksternal dan internal menjadi dasar strategi yang sekarang. Yang kedua, mengukur prestasi. Yang ketiga, mengambil tindakan korektif. Aktivitas perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi terjadi di 3 tingkat hierarki dalam organisasi yang besar. Karakteristik evaluasi strategi yang efektif yaitu dalam mengevaluasi strategi terdapat 3 poin, yaitu ekonomis, terkait dengan sasaran perusahaan, dan dapat menyediakan informasi yang berguna dan tepat waktu. Evaluasi strategi harus didesain untuk menyediakan gambaran yang sebenarnya tentang apa saja kondisi lingkungan yang ada terjadi di perusahaan. Proses evaluasi tidak harus mendominasi keputusan, dan justru harus membuat saling pengertian, percaya, dan bernalar wajar. Sekian dari saya. Outcome evaluasi strategi itu dibagi jadi 2, evaluasi sumatif dan evaluasi kinerja. Kalau evaluasi sumatif itu dilihat dari perspektif konseptual, di mana evaluasi dilakukan setelah suatu program selesai dilaksanakan. Kalau dari perspektif manajemen, hasil evaluasi outcome ini digunakan untuk bahan penyempurnaan program yang akan datang. Kalau evaluasi kinerja itu teknik menggunakan pendekatan pragmatis, di mana setiap program yang berbeda bisa jadi mempunyai teknik yang berbeda untuk dievaluasi. Lalu selanjutnya ada pendekatan penelitian yang digunakan. Biasanya kita menggunakan pendekatan kuantitatif yang memanfaatkan data diskrit sebagai unit analisisnya. Jadi hubungan antar variabel analisis dalam pendekatan evaluasi itu bisa menjelaskan fungsi variabel outcome dan variabel output yang digambarkan seperti bagan berikut ini. Itu ada capacity, input, proses, output, dan yang terakhir outcome. Selanjutnya itu prosedur mengenai metode evaluasi outcome yang terdiri dari 10 langkah. Langkah pertama itu menentukan objek analisis. Jadi objek analisis itu harus diketahui dengan sangat jelas dan tidak berbelit-belit supaya saat kita melakukan evaluasi itu bisa langsung to the point apa yang mau dievaluasi. Kedua, menentukan variabel analisis. Ketika objek analisis sudah diketahui dengan jelas, langkah berikutnya itu menentukan konsep-konsep dan hubungan antar konsep yang berlaku di dalamnya. Langkah ketiga, menentukan indikator analisis. Indikator analisis adalah informasi yang melekat pada variabel analisis dan dapat menjelaskan kualitas dari variabel analisis tersebut. Langkah yang keempat yaitu menyiapkan instrumen pendataan. Jadi instrumen pendataan ini biasanya berwujud sebagai matriks tabel. Untuk langkah yang kelima, menentukan pilihan sumber data. Biasanya emang orang cenderung menggunakan banyak sumber, tapi kalau dalam evaluasi biasanya lebih baik menggunakan satu sumber saja dan juga disertakan dengan alasan yang kuat mengapa kita memilih sumber data tersebut. Untuk langkah selanjutnya, menyusun matriks tabulasi data. Penyusunan tabulasi data itu biasanya disusun dalam format matriks dan di Microsoft Excel. Langkah yang ketujuh, menyiapkan matriks pengolahan data. Proses pengolahan data itu dilakukan berdasarkan tabulasi data yang telah mengandung informasi yang lengkap. Langkah yang kedelapan, mencermati sifat-sifat nilai koefisien pada variabel tertentu. Pada beberapa variabel, sebelum dilakukan perhitungan, perlu diteliti dulu sifat nilai koefisiennya. Langkah yang ke-9, melakukan scoring and calculating. Yang meliputi 3 langkah, itu menghitung angka koefisien variabel, menghitung skor, dan menghitung total skor. Lalu langkah yang terakhir atau langkah yang ke-10 itu melakukan penafsiran atau interpretasi.
penafsiran atau interpretasi ini dilakukan sebagai cara untuk memberikan grading status. Misalnya ada 5 grade. Grade sangat baik, terus bawahnya baik, sedang, kurang, dan yang terakhir itu sangat kurang.